Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Zarinisa dalam program Juru Bicara. Status Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota bakal hilang seiring dengan keberadaan ibu kota negara yang baru, yaitu Ibu Kota Nusantara. Meski hal itu tetap menunggu diterbitkannya keputusan Presiden yang akan menandai pencabutan status daerah khusus ibu kota pada Jakarta. Di saat bersamaan DPR, DPD, dan pemerintah mulai membahas pembentukan rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Balik DPR menargetkan rancangan undang-undang itu rampung dan disahkan sebagai undang-undang pada 4 April 2024 dalam rapat paripurna DPR. Proses transisi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN menjadi pondasi awal bagaimana nasib Jakarta nantinya. Karena kelak, Jakarta yang bukan lagi ibu kota akan tetap menyandang status daerah khusus dengan peran sebagai pusat perputaran ekonomi. Pemerintah bahkan memproyeksikan Jakarta akan menjadi kota kelas dunia atau kota global. Lantas seperti apa langkah pemerintah untuk mewujudkannya? Simak dalam program Juru Bicara. Pemirsa, pada tahun ini direncanakan Ibu Kota Negara Indonesia akan pindah ke Penajam Pasir Utara dan sesuai dengan Undang-Undang IKN tahun 2022 yang berarti bahwa Ibu Kota Negara bukan lagi di Jakarta. Lantas seperti apa implementasinya pemirsa terkait dengan status Jakarta usai tidak lagi menjadi Ibu Kota? Kita akan bahas dalam program Juru Bicara malam hari ini bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dirjen. Waalaikumsalam, selamat malam Mona. Baik, Pak Dirjen, kita langsung pada pembahasan malam hari ini. Jakarta usai tak lagi jadi ibu kota. Nah, sebelumnya ramai Pak Dirjen di media sosial pernyataan dari Ketua Badan Legislasi DPR, Bapak Supratman Andi Adgas, yang mengatakan bahwa berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara habis statusnya pada tanggal 15 Februari 2024 lalu, Pak Dirjen. Nah, habisnya status Jakarta sebagai ibu kota ini ada kaitannya implementasinya dengan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. Sebenarnya Pak Dirjen, saat ini status dari Jakarta sendiri seperti apa yang benar Pak Dirjen? Ya, yang betul sampai sekarang Jakarta masih berstatus daerah khusus ibu kota. Nah, Jakarta masih berstatus seperti itu, masih berstatus DKI lantaran proses pembuatan undang-undang yang mengatur soal status baru Jakarta, yakni Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ, masih dalam pembahasan oleh DPR RI. Nah, kemudian Jakarta tetap berstatus ibu kota negara sampai dengan terbitnya keputusan Presiden atau Kepres pemindahan ibu kota negara ke Nusantara atau IKN. Ini merujuk pada Undang-Undang IKN pasal 39 tahun 2022. Jadi di pasal tersebut dikatakan bahwa ya Jakarta ini statusnya sebagai ibu kota berlaku ya sampai dengan terbitnya keputusan Presiden. Nah, keputusan Presiden kan belum terbit, belum terbit. Jadi Jakarta masih berstatus ibu kota negara. Nah, kapan terbitnya? Tentu ini menjadi kewenangan Presiden. Nah, Presiden ataupun pemerintah ini kan pasti sudah memikirkan timingnya yang pas seperti apa. Ya, nanti akan diatur ya di Kepres ya oleh pemerintah. Nah, sehingga jarak waktu tidak terlalu jauh antara penerbitan Kepres, IKN, dan penerbitan Undang-Undang DKJ agar segala sesuatunya bisa berjalan dengan rapi. Nah, merujuk pasal 41 Undang-Undang IKN tahun 2022, yang menyebutkan setelah Kepres IKN terbit, ketentuan selain fungsi sebagai daerah otonom dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, jadi kalau nanti Kepres IKN sudah terbit, ya maka status Jakarta sebagai ibu kota negara ini dicabut atau tidak berlaku lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi kita masih menunggu terbitnya Kepres.
ya untuk mengetahui secara lebih pasti lagi status Jakarta. Baik Pak Dirjen, berarti untuk saat ini status Jakarta masih sebagai ibu kota dari ibu kota negara Indonesia sampai kita menunggu keputusan presiden tersebut dikeluarkan. Nah sekarang kita bahas Pak Dirjen mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta ini. Ada beberapa pasal yang menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Yang pertama adalah pasal 10 ayat 2 Pak Dirjen, di situ menyatakan bahwa gubernur dan wakil gubernur DKJ nantinya akan ditunjuk dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat dari DPRD. Nah, ini sebenarnya kenyataannya seperti apa Pak Dirjen? Iya, jadi memang ada dua draft dalam konteks RUU Daerah Khusus Jakarta atau DKJ. Ada draft yang diusulkan pemerintah dan ada draft yang diusulkan oleh DPR. Nah, draft yang diusulkan oleh pemerintah ini tetap mengusulkan gubernur dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk ya seperti selama ini gubernur DKI dipilih ya melalui pilkada. Nah, jadi sejak awal draft pemerintah itu jelas sikapnya bahwa gubernur DKI atau DKJ nanti begitu ini akan dipilih oleh rakyat. Nah, jika RUU DKJ mengalami perubahan terkait pemilihan kepala daerah menjadi penunjukan presiden, nah ini kita berpendapat ya, pemerintah berpendapat ini akan mengurangi peran politik masyarakat ya di dalam pemilu atau pilkada. Oleh karena itu pemerintah tidak setuju pada dasarnya dengan usulan gubernur DKI, gubernur DKJ dipilih oleh atau ditunjuk oleh presiden. Jadi pemerintah berketetapan yang mengusulkan gubernur Jakarta dipilih oleh rakyat. Ya, oleh rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni mengacu kepada Undang-Undang Pilkada atau Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Baik, di sini kita bisa melihat seperti yang Pak Dirjen sampaikan tadi, sikap tegas dari pemerintah yang menyatakan bahwa gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta nantinya tetap akan dipilih secara langsung oleh rakyat, begitu ya Pak Dirjen. Baik, Bapak, setelah jeda kita akan bahas lagi mengenai Dewan Kawasan Aglomerasi. Namun kita akan jeda pariwara sejenak Pak Dirjen. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Juru Bicara.